Salve l'Urchifera. Salve l'Urchifera. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mamang. Untuk menemani waktu sia-sia para tukang rebahan, kali ini Mamang akan menceritakan film tentang seorang wanita pemuja setan dan pecinta sesama jenis. Langsung aja yuk kita simak ceritanya. Let's get it down. Pom 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 pom. Di awal cerita diperlihatkan dua orang wanita yang sedang belanja di supermarket. Mereka adalah Bianca dan Emma. Keduanya lagi asik banget membicarakan tentang genjot-menggenjot. Emma sangat malu kalau dirinya belum pernah digenjot sama sekali oleh laki-laki. Dia pernah dekat dengan laki-laki tapi cuma digrepein doang. Bianca sangat menyayangkan jika gadis seperti Emma belum pernah merasakan nikmatnya dunia pergenjotan. Rupanya hari ini Bianca dan Emma ada pekerjaan untuk menjadi pengasuh anak. Tapi karena Emma adalah seorang perawan, Bianca melarang Emma untuk ikut dalam pekerjaan ini. Di perjalanan Bianca bertemu laki-laki yang sangat menyukai dia, namanya Obed. Si Obed ini pengen ikut Bianca buat jaga anak, padahal Bianca udah ngelarang Obed. Tapi Obed batu dan tetap akan datang ke tempat Bianca nanti malam. Bianca sampai di suatu rumah tempat dia akan mengasuh anak. Ternyata yang akan diasuh adalah anak seorang dokter terkenal yang bernama Paman Sam. Awalnya Paman Sam ragu untuk menitipkan anaknya pada orang asing seperti Bianca. Namun istrinya meyakinkan kalau si Bianca ini adalah orang yang tepat untuk menjaga anaknya. Saat ketemu Bianca, mata Paman Sam langsung berbinar. Paman Sam langsung memasang mata genitnya dan mengeluarkan jurus rayuan maut pembawa petaka. Lalu muncullah anak Paman Sam, seorang gadis bernama Nicole yang berumur 13 tahun. Paman Sam akan pergi selama 2 hari dengan istrinya untuk menghabiskan waktu bersama dan hanya berdua saja. Mereka menyebutnya dengan kencan tua. Pada malam hari, Paman Sam dan istrinya pun berangkat. Tersisa Bianca dan Nicole saja di rumah itu. Awalnya Bianca terlihat normal. Bahkan Bianca dan Nicole sempat nonton film horor bareng, makan pizza, dan ngobrol-ngobrol asik. Namun kegilaan baru dimulai saat Nicole sedang tidur. Setelah memastikan Nicole tidur, Bianca pun mandi sambil kegelian. Kacau juga nih perempuan. Setelah mandi tiba-tiba mati lampu. Namun rupanya yang matiin lampunya adalah pasangan lesbongnya si Bianca yang bernama Chris. No, you can't. I told you to warm me. Chris terlihat seperti perempuan maniak yang gak waras. Bianca sengaja mengundang Chris melakukan ritual persembahan dan pemujaan setan di rumahnya Paman Sam. Rupanya Bianca dan Chris adalah anggota dari sekte pemuja setan. Mereka berencana untuk membunuh Nicole sebagai persembahan pada Raja Setan. Tumbal yang harus diberikan kepada Raja Setan adalah seorang perawan. Itulah sebabnya kenapa di awal tadi Bianca melarang Emma buat ikut. Karena takut nanti malah dia yang dijadikan sasaran sama si Chris. Chris dan Bianca menangkap Nicole dengan mudah. Nicole memohon ampun tapi nggak didengerin sama mereka. Mereka juga berniat merekam aksi persembahan itu untuk membuktikan jika mereka adalah mengikut setia para setan-setan yang terkutuk. Bianca mulai membaca mantra untuk memanggil para setan. Chris pun siap menusuk Nicole, tapi tiba-tiba nggak jadi karena si Chris belum nyalain kameranya. Setelah kamera ready dan siap melakukan ritual, tapi ada gangguan yang datang. Rupanya si Obed beneran muncul di rumah Paman Sam. Bianca minta Chris buat jagain Nicole dan dia yang akan mengurus si Obed. Obed datang ke rumah Paman Sam karena mau nemenin Bianca biar nggak kesepian. Obed juga udah mesen pizza biar mulut nggak asem. Tapi si Bianca nggak mau basa-basi. Dia langsung ngajak si Obed main kuda-kudaan. Saat si Obed lagi keasikan, Bianca langsung mukul kepala si Obed sampai pingsan. Setelah ngurus si Obed, Bianca masuk lagi ke kamar Nicole. Tapi dia malah ngelihat Chris dan Nicole lagi main kartu bareng. Bianca kesel banget karena pacar lesbongnya ini super PA bin tolol. Si Nicole juga sepertinya nggak waras. Padahal dia udah dilepas, bukannya kabur atau melawan, dia malah nurut aja ketika kaki dan tangannya kembali diikat. Mereka mencoba melakukan ritual kembali. Chris yang baca mantra dan Bianca yang menusuk Nicole. Namun lagi-lagi gangguan datang. Kali ini ada tukang pizza yang tadi dipesan sama si Obed. Chris keluar buat bukain pintunya. Setelah sedikit ngobrol-ngobrol dan Chris tahu kalau tukang pizza itu adalah seorang perjaka, Chris nyuruh tukang pizzanya masuk.
Dia juga berniat menjadikan tukang pizza itu sebagai tumbal. Si tukang pizza nggak bisa nolak karena diajak bercinta dengan dua gadis. Pikirannya pun terbang melayang hingga ke awan. Lalu Bianca juga ikut keluar dari kamar sambil bawa pisau buat nusuk si tukang pizza. Saat mata tukang pizza lagi merembelek, tiba-tiba dia ditusuk sama Chris tanpa ampun. Omnipotens in nostri mundis. Namun menurut Chris, setelah mereka mengorbankan perawan ataupun perjaka, harusnya ada roh-roh setan yang datang untuk menyambut mereka. Tapi ini tidak terjadi apa-apa. Sebelum mati, tukang pizza itu bilang kalau dia sebenarnya nggak perjaka lagi. Karena dia udah pernah main genjot-genjotan sama sepupunya. Emang setan tuh tukang pizza. Chris dan Bianca pun kembali pada rencana awal, yaitu mengorbankan Nicole. Saat mereka masuk kamar, si Nicole udah nggak ada dan berhasil kabur. Saat Chris sedang ada di gudang, tiba-tiba kakinya hancur kena jebakan hewan. Dengan terpincang-pincang, dia kembali masuk ke dalam rumah. Sementara Bianca mencari Nicole di dalam rumah. Bianca berhasil menemukan Nicole, namun kali ini Nicole melawan dengan alat penembak paku. Nicole menembakkan paku ke kaki dan tangan Bianca. Saat Nicole mau membunuh Bianca, tiba-tiba Chris menangkap Nicole dari belakang. Nicole menginjak kaki Chris yang luka hingga tulangnya keluar. Chris terjatuh dan matanya langsung ditembak pakai paku hingga tewas. Bianca sangat marah karena pacar lesbongnya yang PA itu mati. Tapi dia nggak bisa apa-apa karena Nicole juga akan segera menembak dia dengan paku. Di saat udah pasrah buat mati, tiba-tiba paku yang dipakai buat nembak oleh Nicole pun habis. Bianca punya kesempatan lagi untuk melawan dan berhasil memukul Nicole hingga pingsan. Saat sadar, Nicole sudah kembali terikat di kamar. Di sana Bianca kembali baca mantra dan bersiap untuk menusuk Nicole. Tiba-tiba ada yang menusuk perut Bianca dari belakang hingga tembus ke bagian depan. Rupanya itu adalah Obed yang telah tersadar dari pingsannya. Bianca terkapar tak berdaya. Obed pun menyelamatkan Nicole dan kabur dari rumah itu. Mendengar ada keributan di rumah Paman Sam, polisi pun datang disusul dengan Paman Sam dan istrinya. Namun di sana hanya ada mayat tukang pizza. Mayat dari Chris yang tadi udah mati dan tubuh Bianca yang udah sekarat tiba-tiba menghilang. Obed bilang ke Nicole jika dia mau membawanya ke rumah sakit dan ke tempat yang aman. Namun si Obed malah ke tempat yang nggak jelas dan menyerang Nicole hingga pingsan. Rupanya si Obed juga merupakan anggota pemuja setan. Dia membawa Nicole ke markas para setan untuk dikorbankan. Di sana ada si Emma yang ternyata juga anggota dari organisasi pemuja setan. Dan film pun tamat. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do. Film yang sangat mengsetankan. Mama agak bingung sama film ini karena maksud dan tujuan dari persembahan itu nggak jelas. Ceritanya menggantung semuanya. Di awal cerita ada si Emma yang kelihatan polos dan nggak pernah digenjot sama laki-laki. Kirain Mamang tuh si Emma akan datang ke rumah Paman Sam dan bakal dijadiin tumbal juga. Tapi dia malah muncul di bagian akhir yang ternyata dia juga adalah anggota sekte setan. Terus mayat dari Chris dan Bianca yang tiba-tiba ngilang juga nggak dijelasin hilang kemana. Apakah dibawa sama setan? Dibawa sama teman-teman organisasi setannya? Atau dimakan curut? Tapi secara keseluruhan filmnya lumayan lah. Karena adegannya sedikit memberikan efek kejut buat si Otong. Oke, sampai sini dulu cerita kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye. Bye-bye.